Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali bersama saya Asfian Nur, dan saat ini saya sedang ditemani oleh Ibu Nur Asia dari SDN 013 Samboja, yang insya Allah hari ini kita akan belajar pelajaran agama kelas 4 dengan materi pelajaran 1, dan langsung saja kita dengarkan dan kita simak pelajaran untuk kelas 4 pelajaran 1 dari Ibu Nur Asia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak pada hari ini? Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat bertemu pada hari ini dengan pelajaran online. Adapun pelajaran hari ini adalah pendidikan agama Islam pada pelajaran 1 atau bab 1, mari belajar Quran surah Al-Falaq. Yang semangat ya anak-anak. Pada hari ini dalam pelajaran surah Al-Falaq itu banyak manfaatnya. Al-Falaq sendiri artinya adalah waktu subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah ini terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan. Di dalam surah Al-Falaq, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai subuh atau Al-Falaq. Maksudnya, Allah memerintahkan kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar atau terpelihara dari kejahatan. Kemudian Al-Quran di dalam surah Al-Falaq ini menceritakan juga adanya kejahatan makhluk, adanya kejahatan malam apabila gelap gulita, dan ada juga kejahatan tukang sihir. Dan ada kejahatan orang-orang yang dengki. Apabila kita membaca Quran surah Al-Falaq ini, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan yang ada di dunia ini. Paham anak-anak? Maka itulah penjelasan singkat dari saya tentang isi daripada Quran surah Al-Falaq. Kemudian selanjutnya, marilah kita membaca Quran surah Al-Falaq. Di dalam Quran surah Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Yang tadi sudah Ibu jelaskan manfaatnya atau kandungan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Falaq. Anak-anakku sekalian, jangan bosan-bosan ya. Setiap hari mau tidur baca Quran surah Al-Falaq agar kita selalu terhindar dari kejahatan makhluk. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, kita akan membaca surah Al-Falaq ya. Setiap kita membaca Quran, kita awali dengan bacaan ta'awuz. Kemudian dilanjutkan dengan bacaan basmalah. Sudah siap? Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Itu ayat yang kedua. Dan ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ayat keempat, wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Dan ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul
sekalian, itulah tadi bacaan Quran surah Al-Falaq. Ibu mengharapkan pada kalian semua membacanya dengan suara yang fasih, dengan suara yang lancar dan fasih dan lancar ya. Kemudian nanti ibu akan tugaskan setiap anak membaca surah Al-Falaq satu persatu. Bisa kan anak-anak ya? Anak yang soleh, anak yang solehah pasti bisa. Oke? Oke. Anunya dijelaskan. Nah, sudah ibu tadi bacakan Quran surah Al-Falaq. Kemudian ada sedikit ibu ingin menjelaskan tentang bacaan-bacaan yang terdapat di dalam surah Al-Falaq. Pada ayat yang pertama tadi, Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Nun mati ketemu dengan sya, min sya. Di situ ada hukum bacaan ikhfa. Ikhfa itu artinya dibaca samar-samar. Nah, kemudian pada ayat yang ketiga, nah di situ kita bisa membedakan tulisannya sama, tapi yang satunya ada titiknya 3 loh, yaitu sa dengan sya. Bedakan ya cara penyebutannya. Kemudian di dalam ayat yang ketiga juga di situ ada hukum bacaan. Kita membaca Quran yang ada di dalam surah Al-Falaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nun mati ketemu dengan sya, kembali lagi tadi itu adalah huruf apa anak-anak? Huruf nun mati ketemu dengan sya, hukum bacaannya apa tadi? Ikhfa. Nah, yaitu hukum bacaannya adalah ikhfa. Cara membacanya gimana? Yaitu dibaca samar-samar. Nun matinya itu tidak jelas, tapi dileburkan ke huruf sya. Kemudian hukum bacaan yang kedua di dalam ayat ketiga, wa min syarri ghasiqin. Nah, itu ada tanwin. Kinnya itu adalah tanwin bertemu dengan huruf alif. Maka di situ hukum bacaannya dibaca izhar. Apa itu artinya izhar? Izhar artinya dibaca jelas dan terang anak-anakku sekalian ya. Jadi kita membaca Al-Quran itu harus disertai dengan hukum tajwid agar bacaannya itu lebih indah, lebih nyaman kita dengar dan lebih bagus bacaannya. Kemudian pada ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, itu ada seperti huruf ta dan ba, tapi ini 3 titiknya. Itu cara menyebutnya itu di ujung lidah. Sa. Yaitu dibaca sa. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kemudian ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, tadi di atas sudah ada itu kin. Ini din. Nah, ketemu dengan huruf a. Sama hukumnya tadi. Hukumnya tadi apa, Nana? Masih ingat? Masih, Bu. Tanwin ketemu dengan alif. Hukumnya apa? Yaitu dibaca apa? Dibaca izhar. Yaitu jelas. Dibaca jelas dan terang. Yang mana itu jelas dan terangnya? Yaitu yang 2 barisnya di bawah, itu din. Nah, sama dengan ayat yang ketiga tadi, qin. Itu dijelaskan bacaannya. Kemudian menyebut huruf a-nya atau i-nya. Kin, din, iza,
Kemudian itulah hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran surah Al-Falaq. Nah, tadi di sini juga banyak di wakaf-wakafnya, di akhir-akhir ayat ada juga disebut dengan qalqalah, yaitu dimentulkan ya sedikit aja. Nah, kalau yang mentulnya itu, yang terlalu banyak mentul itu biasanya ada tanda tasdid. Nah, ini tidak ada, jadi sedikit aja, tipis saja. Fil uqad ma khalaqa idza waqab idza hasad. Itu termasuk qalqalah apa itu, Bu? Qalqalah sugro. Qalqalah. Iya, qalqalah sugro. Kalau qalqalah kubro yang disertai dengan tasdid. Nah, itu baik. tebel. Jadi itu anak-anak semuanya yang soleh dan solehah, tadi penjelasan tentang surah Al-Falaq yang bagian A. Sekarang di bagian B-nya lagi nih, Bu. Yang bagian B-nya ada sedikit nih. Apa, Bu, kira-kira perintahnya nih untuk bagian B? Di halaman 5 yaitu B, menghafal Quran surah Al-Falaq. Menghafal anak-anak Quran surah Al-Falaq. Ibu yakin anak-anak yang soleh dan solehah semuanya bisa menghafalkan Quran surah Al-Falaq. Sekarang bisa ibu contohkan, nanti kemudian setelah kalian hafalkan, ibu minta nanti ini dipraktekkan cara membaca atau menghafal Quran surah Al-Falaq. Dengarkan ibu dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan dari ibu pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adik-adikku semuanya yang soleh dan solehah, tadi Ibu Nur Asia sudah menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk membaca surah Al-Falaq, dan kita disuruh untuk menghafalkan surah Al-Falaq. Kenapa kita hafalkan surah Al-Falaq? Karena bisa digunakan ketika kita melakukan sholat ya. Nah, cara bacanya tadi sudah dijelaskan oleh ibu. Jadi sekarang buat adik-adikku semuanya tinggal praktekkan di rumah, dilajarin di rumah dan sering diulang-ulang. Satu metode menghafal lebih mudah itu adalah apa? Menghafal dengan one day one ayat ya. Satu hari satu ayat. Jadi misalkan tolong bacakan Bu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Oke, itu tadi ayat pertama. Kita ulang-ulang terus sampai 10 kali, 20 kali, 30 kali, 40 kali. Tidak usah dihafal, cuman diulang-ulang saja ya. Diulang-ulang 10 kali, 20 kali, 30 kali sampai 100 kali tanpa dihafal, maka dia akan hafal sendiri. Itu metode yang paling mudah. Jadi kalau surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat, maka kita membutuhkan waktu 5 hari ya. Tapi secara istiqomah maka insya Allah kita akan hafal ya. Jadi itu buat adik-adikku semuanya, dan kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Nur Asiyah yang sudah membantu kita untuk menjelaskan pelajaran pertama daripada kelas 4 SD ini, yaitu adalah dari temanya adalah membaca surah Al-Falaq ya. Terima kasih kami ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.